Ada yang
awal memang semua yang memang boleh untuk ikut GP itu silakan, dan saya pun sangat mendukung. Kami juga dari awal juga memanggil Bapak Soeharto, karena juga sama beliau, dia yang bimbing sama saya, terutama di sekolah ya. Jadi lebih mantap lagi lah yang langsung yang Pak Soeharto bimbingan dari sekitar 18 kalau nggak salah dulu, 18 lebih 20-an gitu, belakangan ya. Yang ikut ada 4 yang lulus tahap 1. Tahap 1 4 orang. Jadi begitu ada mungkin bukan tes kedua ya, wawancara. Umur yang 2 alhamdulillah Umar dengan Ibu Cibuja lulus sampai. Dan alhamdulillah saya lihat saya selaku kepala sekolah sangat mendukung. Mereka ini memang luar biasa ya, ilmu. Saya dari awal aja saya dulu jadi penggerak. Saya ingin, walaupun saya nggak pinter, tapi saya ingin melihat atau mengambil lah bagaimana ilmu-ilmu orang-orang hebat, kepala sekolah hebat, guru hebat. Jadi alhamdulillah ini sangat saya sangat dukung. Terutama saya baik fasilitasnya, tempatnya, semua materialnya mungkin nggak seberapa banyak terutama ruang AC ini. Berarti dikasih ruang AC kebetulan beliau juga saya masukkan ke dalam tim PSP. Alhamdulillah MS ya, itu beliau juga udah tahu. Walaupun kita masih berapa semua beda-beda, jadi alhamdulillah beliau juga dalam tim PSP. Alhamdulillah. Ilmu yang didapat sama saya PSP 13 hari dengan narasumber yang dari Banda Aceh, juga beliau saya masukkan ke dalam tim PSP. Memang kan Bu, yang lewat guru CGP ini, memang guru-guru hebat semua, luar biasa. Saya lihat, saya sekali saya ikut kolaborasi yang tanya jawab di antara CGP. Mantap, saya kalah kita yang kita PP kalah. Saya bilang betul-betul memang betul-betul mereka ini pengalaman yang memang ada memang dari panggilan dari hati nurani itu pertama, dengan cuma karena dorongan orang kepala sekolah. Bagaimana Bu Marina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita rencana mau pendampingan dengan fokus pendampingan kita yaitu refleksi awal guru penggerak. Refleksi awal guru penggerak. Berarti refleksi awal guru penggerak ini berarti kita mengkaji ulang ya Bu ya? Mengkaji ulang tentang kompetensi modul-modul yang ada di yang sudah dipelajari gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan pendampingan ini, sejauh ini apakah dokumen untuk pendampingan sudah dipersiapkan? Sudah cukup. Apa saja itu? Ini pertama lembar kerja kesepakatan. Lembar kerja kesepakatan ya. CGP dengan K1 ya? K berapa itu Bu? L1. L1 ya. L1. Kemudian apa lagi? Kemudian yang kedua ada L2 tentang asesmen mandiri guru penggerak. Terus Yang ketiga ada L3 evaluasi diri guru penggerak. Keempat tentang rencana pengembangan kompetensi diri. Empat saja Bu. yang kelima Lokakarya. ya. Sudah berapa bulan? 1 bulan atau 2 bulan? 1 bulan 1 bulan setengah ya? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah Bu Marina sudah mengikuti pembelajaran di CGP ya. Jadi selama 1 bulan itu apa kegiatan yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama mengisi LMS. Kemudian di situ ada modul 1.1 tentang filosofis pendidikan keluarga dewantara. Kemudian yang di 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. 1.3 tentang
visi dan misi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Jadi di antara 4 modul ini, jadi yang dianggap dapat pencapaian yang maksudnya yang ibu sudah ibu lakukan itu di modul yang mana? Untuk di kelas atau untuk di sekolah. Kalau untuk di kelas saya baru mencapai 1.1 modul filosofis pembelajaran pengajaran Jawa. Di situ yang memusatkan pendidikan berpusat atau berpihak pada anak. Sedangkan untuk sekolah saya sudah melakukan budaya positif seperti ini namanya eksawan disiplin Karakter ya, disiplin ya. Disiplin sekolah itu sudah. Sedangkan untuk peran saya sendiri, nilai dan peran guru penggerak itu sudah juga saya lakukan. Untuk visi saya menjadi guru penggerak tidak sudah saya lakukan di dalam pembelajaran. Ya seperti saya lihat tadi ya Bu ya, dalam pembelajaran tadi saya lihat Ibu tuh untuk anak-anak yang memang kekurangan, masih perlu remedial, perlu bimbingan, saya lihat pun Ibu sudah melakukannya. Itu alhamdulillah, terima kasih Bu, sudah sangat bagus sekali Ibu melakukannya. Maksudnya gini, apa yang sudah dicapai Ibu dalam pembelajaran dalam Dika CGP itu pada modul itu berarti betul-betul memang sudah Ibu implementasikan. Bagus, sangat bagus itu Bu. Jadi saya pun melihatnya tadi senang karena memang apa yang sudah Ibu dapat, Ibu sampaikan dan Ibu lakukan kepada anak-anak. Itulah sebenarnya itu yang diharapkan dari CGP ini. Jadi bukan ilmu yang didapat saja, tapi ilmu didapat dan disampaikan, diimplementasikan kepada murid di kelas. Bagus sekali Bu ya. Terus tadi kita juga sudah dengar tadi dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru. Jadi ada nggak kendalanya? Sampai sejauh ini, alhamdulillah masih aman Bu. Masih aman. Karena kepala sekolah, kalau kita tidak aman, karena tidak ada dukungan. Tapi ini semua mendukung Bu. Baik anak, baik teman sejawat, baik kepala sekolah, bahkan sampai ke kita bilang penjaga sekolah sekalipun ketika kita belum pulang dia masih di pos jaga. Jadi kalau dibilang kendala paling yang kita hadapin untuk di dalam kelas yaitu mengimplementasikan kita itu kita sendiri gitu. Tidak ada yang bantu misalnya gitu, Ya. kita sendiri gitu ya. Enggak. Jadi mereka kita memang di sini saya saja kebetulan kan Bu bukan orang lama baru tapi merasa nyaman gitu di sini. Kawan-kawannya mau apapun apa yang bisa dibantu ini. Jadi kita semangat walaupun hanya mereka bilang semangat Bu Mar, semangat. Jadi seperti itu menjadi motivasi untuk diri saya sendiri. Gak ada yang istilahnya, alah ngapain capek-capek. Alhamdulillah belum ada. Iya ada ya. Makanya dengan dukungan yang didapat dari sekolah, kepala sekolah, rekan guru itu menjadikan Ibu Umar itu tambah semangat gitu ya. Bukan ini masa jadi beban gitu, tapi jadi Alhamdulillah di rumah pun kalau kita bilang suami pun tahu dengan kondisi. Makanya nggak ini, cuma terkadang ketika kita lelah aja. Aduh gitu. Alhamdulillah semua bisa dijalankan bukan. Jadi ini kan kegiatan Ibu berarti selama Ibu menjalani kegiatan Dika ini Ibu sampaikan kepada Ibu implementasikan kepada murid semua, kemudian dari dukungan dari sekolah dan kepala sekolah juga baik. Nah selama Ibu ini udah 1,5 bulan ya, 1,5 bulan selama kegiatan pembelajaran dengan fasilitator, ada nggak harapan dan kekhawatiran Ada. yang Ibu rasakan? Coba kekhawatirannya apa itu? Ya Ibu rasakan sebelum terjadi ya? Iya. Berarti kedepannya kita kan nggak tahu nih Bu. Ya, ini Apa kekhawatirannya sebelum terjadi. Harapan saya bisa terus mengimplementasikan pembelajaran yang saya dapatkan dari modul-modul di LMS ini kepada murid, kepada teman sejawat, bahkan saya bisa mengimplementasikan untuk sekolah saya lebih maju. Itu harapan saya. Sedangkan kekhawatiran saya
ketika nanti kita tidak mampu untuk berkolaborasi dengan pihak lain Ibu, itu yang saya khawatirkan, apakah saya bisa atau tidak. Tapi itulah Bu kekhawatiran saya, bisa nggak saya berkolaborasi dengan pihak lain. Pihak lain ya, pihak lain tuh misalnya seperti dinas pendidikan. Kalau di sekolah ini kan kita sudah aman Ibu. ya dinas ya, Pihak dengan dinas lain. ya, Iya. dengan dinas. Kalau masyarakat bagaimana? Itu nggak Bu, Masyarakat ya, Bu, ya? dinas pendidikan. Masyarakat ya. Kalau dengan sekolah nggak ada masalah Bu ya. Alhamdulillah nggak ada. Kalau harapannya sudah terwujud apa saja Bu? Yang sudah terwujud, saya sudah mengimplementasikan modul 1.1 di dalam pembelajaran, yaitu menerapkan filosofis profil Pancasila. Bukan modul ya, modul 1.1 ya Bu ya. 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. KHD ya. Itu diantaranya Menerapkan profil Pancasila. menerapkan profil Pancasila ya. Ya, profil Pancasila pada siswa. Pertama misalnya kan kalau profil Pancasila itu ada pertama kita kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu setiap pagi sebelum Doa ya? kita ya berdoa. Kemudian kalau berpikir kritis seperti yang tadi Ibu lihat, kita panggil ke depan, anak-anak menjawab kan sudah kita masukkan di situ. Itu berpikir global, mereka mencari lagi, sudah masukkan di situ. Jadi saya baru pada tahap modul itu yang saya Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Tadi modul itu ya, dan saya bisa tambah lagi ya. Nah, berarti kalau misalnya kekhawatiran, takut tidak mampu berkolaborasi ya dengan pihak lain, kalau harapannya sudah, apakah harapan baru dapat selalu ya? ya. Dapat selalu mengimplementasikan pembelajarannya? Ya. Pembelajaran tadi pemikiran KHD ya Bu ya, Ya. yang satu modul 1.1 yaitu pembelajaran berdasarkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang Ibu lakukan tadi di ruang, coba Bu lanjutkan lagi yang untuk di ruang kelas Bu. Untuk di ruang kelas tadi yang sudah Yang ini yang pembelajaran tadi berpusat pada siswa. berpusat pada siswa ya, Di kegiatan situ berpusat, masuk ke peran nilai dulu. kegiatan berpusat pada siswa ya. Berpusat pada siswa, masuk ke dalam nilai dan peran guru kan Bu. Pada siswa sudah masuk ya. Lalu membantu Ke siswa dalam yang kesulitan. kegiatan bantu. Satu, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Selain membantu siswa mengalami kesulitan belajar, ada kegiatan yang lain? Ada memotivasi siswa. Memotivasi siswa ya, memotivasi siswa ya. Kadang-kadang anak nggak mau belajar Bu ya. Iya. Namanya Untuk- kelas 1 ya. Iya. Kalau Karena hari ini dia mau mood mau dia belajar ya. Kalau tapi enggak memang yang tadi itu memang seperti itu. Hmm. Jadi kalau dia nggak siap, dia nggak mau pulang tuh Bu. Kalau sebelum kita konten dia nggak mau pulang, Oh, makanya betul. harus siap walaupun dia nggak bisa. Hmm. Jadi kita menuntun dia dengan itu mengerjakan. Itu memang butuh perhatian kita, butuh kelembutan kita, butuh semuanya dari situ. Itu di kelas tadi ada nggak kegiatan anak-anak yang maksudnya yang apa tuh? ABK di kelas itu ada ya? Khusus Ada Bu ya? Bu. Bu, kenapa ada ikutan khususnya Bu ABK-nya? Dia apa ya Bu, dia memang nggak bisa duduk, nggak mau dia duduk, apa namanya sindrom. Nah di situ yang menjadi kewalahan saya, dia tidak bisa bahasa Indonesia.
Oh, jadi bahasanya? Bahasa Inggris. La ilaha illallah. Nulisnya mana? Nah, kebutuhan khusus di sekolah kami. Laki apa perempuan? Tempat saya laki ini yang baru masuk. Nah, Laki siapa namanya? yang tempat saya. Marvel. Oh, maaf ya. Karena Nama ada toko toko Garuda. oh ya. Anak berkebutuhan khusus masalahnya anak apa tadi? Tidak sindrom ya, Sindrom. tidak mau duduk, dia selalu bergerak. Hiperaktif bukan? Bukan hiper. Apa namanya tadi? Sindrom kalau kak saya. Ah, mengalami sindrom ya? Nanti saya jabarkan. Jadi dari semua ini yang sini masih ada lagi yang sudah ibu lakukan yang sesuai dengan pembelajaran di yang di ruang kelas. Banyak kayaknya ya Bu ya, membantu menceritakan. Kalau seperti membawa anak-anak belajar di luar. Karya wisata. Pembelajaran di luar Kelas ya. Apa? Boleh kita pembelajaran di luar kelas sudah juga saya lakukan supaya anak-anak kan tidak jenuh asik belajar itu aja. Dengan kita belajar di luar dia mengenal lingkungan, keinginan kita. Jadi dia ngerasa dia pun bebas, nggak di dalam kelas saja gitu. Kemudian terkadang saya membacakan dongeng atau kita pembelajaran itu membaca dongeng, nanti anak-anak kan berpikir kritis dia Bu dengan menjawab. Ya, betul. Nah, gitu. Kemudian lagi nanti ada yang kita menonton dulu Video ya. nonton apa yang sudah kita cari untuk pembelajaran misalnya apa, jadi kreatif anak. Ya, betul. Jadi udah cuman untuk namanya itu masih bingung di mana penempatannya. Dia itu biasanya ada pembelajaran memang kalau kami di sekolah di kita tuh karya wisata, maksudnya pembelajaran di ruang kelas boleh apa itu kan? Karena kan posisinya masih kelas 1. Kemudian kalau untuk karya-karya ada juga kita buat gitu, seperti membuat lebah-lebah dari kotak ini Bu, Yakult itu pernah juga kami buat gitu. Jadi biar anak kreatif. Iya betul. Itu sudah saya lakukan. Ya, seperti yang dikatakan Ibu Kepala, kita kan ada pembimbingan setiap hari Sabtu. Walaupun hanya 1-2 jam, kadang saya maju pada wujud ijazah untuk memberikan apa yang sudah kita dapatkan Iya betul. ke teman yang lain. Jadi pengimplementasiannya bisa langsung tersalurkan. Jadi sudah banyak kali Ibu melakukan semua ini sesuai dengan modul 1 belajar dalam bahasa itu. Jadi di antara semua yang sudah Ibu lakukan itu, apa yang mendorong Ibu melakukan perubahan itu? Pertama untuk diri saya sendiri. Oh gitu, yang mendorong karena keinginannya? Keinginan saya sendiri berubah ke arah yang lebih baik. Karena seorang guru itu kan dibubu dan dituduh. Kalau di dalam Ki Hajar Dewantaranya Ingarso Sungtulodo ya Bu. Nah, itu yang di depan memberi teladan, sedang yang di tengah membangun, kemudian yang di belakang mendorong. Jadi saya mau jadi seperti itu. Nama ikon itu trikon ya? Iya. Jadi ingin menjadi itu ya? Susah loh Bu melaksanakan itu semua. Susah. Tapi kalau kita nggak ada dari hati kita, Iya, memang susah. Kalau cuma untuk pencitraan ini nggak enggak. bisa kita laksanakan itu. Oke. Karena itu memang terlepas dari semua. Kalau enggak kayaknya saya nggak sampai juga di SD 1. Ya, dulu di mana? Pertama di SD 7. Di situ. Kemudian pindah ke Timbang Langsa. Itu di Timbang Langsa baru setahun tuh. Yang kemarin. Mungkin karena kita lihat gitu. Orang dinas tuh Saya nggak pernah mengusulkan Ya, saya harus ya. pindah, saya nggak pernah. Jadi mungkin orang yang lihat kita seperti itu. Makanya sampailah saya di titik situ. sebelum Ibu melaksanakan modul T1 ini kepada anak-anak,
itu kan ibu ada model pembelajaran mungkin lain Iya. sebelum mendapat ini. Belum. Nah, Iya. ketika ibu merasakan perubahan itu, apa respon anak-anak? Senang. Oh senang, Senang. aneh, semangat Jadi gitu ya. seperti kan kalau pertama memotivasi mereka dengan ice breaking. Jadi kalau terkadang kita lupa nih ice breaking, kita masuk terus, Bu, belum kasih pertanyaan kami. Nah, jadi kadang ada pertanyaan, kadang awas biar mereka terbuka. Bu, ice breaking itu kan Iya, iya betul. kadang hanya kita bernyanyi atau apa, jadi mereka senang saya rasa. Saya lihat terkadang ini kalau tidak mau ini, kalau nakal-nakal udah pindah aja kelas sebelah, nggak mau Bu, orang itu nggak pernah kayak kita. Jadi jadi dia merasa kelas dia yang paling heboh. Heboh gitu ya. Jadi ibu melihat perubahan anak-anak tuh, respon ibu bagaimana? Banyak perubahan yang saya lihat pada anak. Yang pertama, keinginan mereka untuk sekolah lah kita bilang. Ini rumahnya banjir nih, maknya bilang tak usah sekolah, kan telepon Bu. Terkadang Bu banjir, ya udah nggak apa-apa. Anaknya nangis minta sekolah. Kadang nggak pakai sepatu pun dia harus sekolah ketemu dengan guru. Jadi kan udah banyak perubahan nih. Kalau terkadang kan, apalagi masih kelas 1 ini kan dengan banjir ya, Iya, sekolah iya, gitu. betul itu. Tapi kalau dia ada keinginan ketemu dengan kita, itu udah satu perubahan menurut saya. Itu kan Bu, itu berarti anak itu sudah menjadikan kita ini guru favoritnya. Untuk menjadi guru yang favorit susah, payah kita Mbaknya. Kalau memang dia nggak suka dengan kita, Bu, dia keadaan dia senang, dia nggak mau sekolah. Tapi kalau memang dia sudah suka dengan kita, menjadi favorit kita, apapun yang dibilang sama mamanya itu yang betul kita. Nah, itu berarti sudah bagus. Bagus sekali sudah menjadi guru favorit bagi anak, sudah menjadi apa namanya? Kalau kita orang bilang itu sebagai apa ya? Kalau diayomi, maksudnya gimana? Dia itu sudah patuh dengan kita, itu sudah jadi panutan lah kita itu sama dia. Itu menjaganya susah. Jadi kan jadi untuk ini kan ibu sudah melakukan sudah terbaik sama saya. Jadi untuk kedepannya itu apa yang perlu ibu perbaiki? Misalnya untuk kedepannya, karena kita nih ibu sudah lakukan sudah terbaik, supaya menjadi lebih baik lagi, apa nggak ada perubahan yang mau ibu lakukan? Nah, gitu. Yang pertama perubahan yang saya lakukan itu pastinya diri saya sendiri harus menjadi lebih baik, walaupun sekarang sudah baik ya Bu, tapi saya harus tetap lebih baik. Jadi bukan hanya kelas saya nanti yang saya rubah, kelas samping-samping saya, kelas lain harus kita rubah seperti kelas kita. Jadi sehingga anak-anak yang lain ketika melihat dalam pembelajaran kita itu dia merasa senang Bu. Dia datang ke sekolah itu bukan terpaksa harus sekolah, dimarah-marah mamanya kalau nggak sekolah seperti itu, tapi dengan keinginan dia, kemauan dia sendiri. Jadi saya ingin kelas-kelas lain juga seheboh kelas saya. Nah, berarti ibu ingin menurunkan ilmu ibu kepada kelas yang lain yang bukan CGP. Maksudnya dari ilmu kita itu memang ini yang sebenarnya yang harus diarahkan. Pertama kelas kita sendiri, setelah itu nanti kita tularkan ke kelas-kelas lain agar sekolah itu yang betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak, gitu ya. Setelah ini perubahan konflik yang dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi? Sudah aksi jurnal Refleksi ya. Nah, ini ibu masukkan di mana jurnalnya? di folder. Coba dilihat dulu. Kemarin udah musim Bu, nampak. Sudah, musim ini kita kosong. Kalau ada sedikit belum. Nanti kita terbuka ya. Ada connection, set, ambil 4C, connection. Di sini ada saya mendapatkan banyak ilmu di CGP. Dari hasil pemaparan yang disampaikan, kemudian ada konsep yang saya gunakan, kemudian ada cek cita-cita saya setelah mempelajari modul ini. Perasaan saya Bu, syukurlah bisa bergabung di CGP ini, ketemu orang-orang hebat.
Bagus sekali, mantap Bu. Aduh mantap. Kan Ibu sudah masukkan ke refleksi mingguannya Bu ya. Sudah. Jawaban refleksi nanti saya minta itunya apa namanya Filenya Ibu. filenya biar nanti kita masukkan ke sana karena kan nggak banyak itu bisa sebentar Bu. Iya. Itu seperti kita kemarin tuh waktu lokal karya kan ada ini ya peta posisi diri ya, yang lembar kerja Iya. itu yang LK3. Jadi kan ada kompetensi itu Bu, berapa kompetensi itu? Tunggu dulu, saya lihat ini dulu, pelaporan dekat dulu, kerangka portofolio dulu Bu. Video ya? Nanti kita buka filenya. Di video belum masuk. Belum ada, ada apa? Jadi Ini baru media atau platform yang digunakan tuh untuk membuat portofolio itu platformnya apa Bu medianya? Google Set ya? Iya. Google Set. Komponennya apa saja itu Bu? Di sini ada cover, profil, artefak, publikasi, Iya. sertifikat, Mm-mm. dan sertifikat pendidikan dan umpan balik Mm-mm. Cak, pelan-pelan ini dulu. cover. Pertama cover ya. Iya, cover, Cover. kemudian profil. Ya. Sudah Bu. Nah, berarti bentuknya ini ya. Seperti ini, Misanti coba lihat dulu. Ini portofil. Iya. Portfolio digital. Mm-mm. Ini cover depan. Isinya Iya, tentang ini modul bentuknya ya. modul titik Mm-mm. 1.1, 1.2, 3 dan 1.4. Kemudian ada profil Bu. Profil ya. Ya, profil situ ada biodata, kemudian kontak yang bisa Ibu Dihubungin. maksudnya yang bisa kita lihat. Ada YouTube, Instagram, FB dan pelapor Merdeka Belajar semua ada di sini. Kemudian ada artefak. Sini perubahan diri Bu yang saya lakukan. Nanti ada perubahan diri siswa, ada kolaborasi. Kayaknya baru sampai sini lah Bu. Nggak masalah, yang penting ada, karena ini kan nanti di akhir kegiatan di Katibu, inilah yang nanti ditampilkan hasil dari kegiatan itu. Jadi kan kalau dari sekarang Ibu Marina sudah buat seperti ini, nyambungkannya sedikit. Jadi setiap habis modul buat terus sedikit, setiap habis modul buat terus sedikit. Jadi nanti gitu. Kadang-kadang ini kan kita ini kadang-kadang permintaannya mendadak. Iya. Jadi kita nggak tidur satu malam. Jadi kok seperti ini kan kegiatan sudah ada. Berarti Bu Marina sudah ada ya. Oke. Terima kasih Bu Marina. Sekarang ini kompetensi Bu Marina ya. Kompetensi yang LK3 ya. Ketiga ya. Kompetensi apa yang di antara 4 itu? Kompetensi apa yang sudah baik? Yang di antara 4? Apa semuanya sudah baik? Apa ada pilihan antara 1, 2, 3, 4? Gitu, Bu Marina. Pertama kompetensi yang saya miliki Yang sudah baik, yang sudah baik. aja ya Bu. Nah, yang di antara 4 itu yang sudah baik mana? Gitu. Terus apa yang kompetensi yang perlu ditingkatkan di antara 4 itu, apa yang perlu ditingkatkan lagi? Kemudian setelah itu umpan balik perencanaan Ibu yang akan dirubah apa saja? Yang pertama yang sudah baik ya Bu. Yang sudah baik, Pengembangan diri. pengembangan diri ya. Iya. Pengembangan diri jadi yang lebih baik Hah? untuk terus berkembang Untuk menjadi terus agen pembelajaran. Untuk terus berkembang Menjadi agen pembelajaran. menjadi agen pembelajaran. Yang perlu saya tingkatkan Yang perlu ditingkatkan dukungan dari teman sejawat untuk memberikan umpan balik. dukungan ya. Ya, dukungan untuk memberikan umpan balik terhadap praktik pengembangan diri. Memberikan umpan balik ya. Umpan balik Terhadap praktik pengembangan diri, praktik pengembangan diri, ciptanya pengembangan diri bagi semua seluruh. Bukan guru sendiri aja. Pengembangan diri semua guru ya.
jangan seperti ini. Oh ya, nah gitu. Ibu ada perubahan rencana nggak ke depannya gitu? Setelah Saya ada, sih nah, jadi apa? lebih memotivasi diri untuk terus belajar dan selalu berkolaborasi dengan rekan Motivasi diri untuk belajar ya, dan selalu untuk belajar. Ini sudah bagian terakhir. Berarti kan ibu setelah mengadakan dapat mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan sejawat, ibu lebih untuk kedepannya dapat merubah rencana, yaitu ingin lebih memotivasi diri Ibu ya untuk belajar dan selalu berkolaborasi. sepanjang hayat. Berarti kita nggak mau turun ke bawah ya, kita turun ke atas terus, naik ke atas kalau terus, bisa ya. naik terus ke atas. Kalau masih ada yang lebih. Ya, insya Allah seperti yang penting kita semangat dan mau menerima masukan dari orang lain. Masukan dari orang lain. Kadang-kadang orang kan akan kekeh dengan pendapatnya sendiri kan gitu. Tidak mau menerima pembelajaran orang lain. Ini sepertinya kan sudah pendampingan kita ini sudah mau selesai. Jadi apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapat setelah pendampingan sesi pendampingan? Saya dapatkan Setelah ini melakukan refleksi ya Bu terhadap prosesi pendampingan ini dari mulai pertama saya datang ini apa yang Ibu dapat ide setelah pendampingan selesai. Jadi refleksi pendampingan hari ini bagaimana? dapat mengevaluasi pembelajaran Refleksinya ya. ya refleksinya. Satu dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengembangkan diri, dapat mengembangkan diri sendiri Dapat mengembangkan diri sendiri ya. dan komunitas. Mengembangkan diri sendiri dan komunitas ya. Ya, dapat mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dapat mengevaluasi Pembelajaran ini untuk ini kan untuk kegiatan anak-anak ya. Untuk sebagai untuk kami sebagai dari PP, untuk PP Ibu dari proses pendampingan ini refleksinya ya, Bu? refleksinya untuk dari CGP Ibu kepada saya PP yang melakukan pendampingan ini. Saya yang pertama kan Bu mengucapkan banyak terima kasih dengan pendampingan ini, merasa sangat senang, merasa sangat puas dengan masukan-masukan dari Ibu. Kemudian Ibu memang luar biasa juga selalu memotivasi saya. Kemudian untuk selanjutnya teruslah motivasi saya gitu. Dan motivasi teman-teman CGP yang lain agar kami terus bisa menyelesaikan modul ini sampai akhir dengan keadaan tetap senang, happy, gembira, nggak ngerasa Terbebani ya. Tapi kalau PP-nya aja terus ini tidak memotivasi kami bagaimana gitu. Itu saja Bu. Berarti untuk kedepannya pendampingan ini saya terus sebagai PP harus memberikan motivasi ya, terus memberikan motivasi. Tahu ada Ya bimbingan ya. Terima kasih Bu Marina yang sudah meluangkan waktu untuk saya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pematik saya dengan segala yang sudah Ibu lakukan, bahan-bahan yang perlu Ibu persiapkan dari untuk pendampingan ini. Alhamdulillah sangat baik. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sangat baik. Saya lihat pun kalau mungkin saya tidak bisa buat. Jadi mungkin ini alhamdulillah sekali saya lihat semuanya bahannya bagus, semuanya sudah dipersiapkan. Pendampingan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
apa yang saya tanya, apa yang saya minta jawaban dari ibu, sudah ibu lakukan semuanya, dan alhamdulillah pendampingan pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya lihat pun kelasnya bagus, semua yang memang ibu dari modul titik 1 itu memang betul-betul ibu menyelesaikan kepada anak-anak. Saya lihat pun anak-anak senang. Tadi saya lihat pertanyaan ibu ini, semua angkat tangan, berarti memang betul-betul ibu menjadi guru yang difavoritkan, yang disenangkan. Saya juga kan Bu selaku CGP yang hari ini mendapat bisa ketemu langsung dengan PB saya merasa bangga, merasa senang, merasa gembira, merasa oh saya diperhatikan juga sebagai anak gitu. Selama ini ketika kami belajar di LMS itu kan kita belajar sendiri-sendiri. Kapan kita bisa ketemu kan seperti itu. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan saya, ada apa, saya juga mohon maaf ya Bu ya. Ya, saya pun ini mungkin ada kekurangan dari saya waktu pendampingan ini, saya juga mohon maaf. Jadi mungkin kedepannya jika apa yang ingin ibu sampaikan supaya saat kedepannya saya bagaimana harus memberikan motivasi. Penting apapun kendala dari ibu sampaikan. Kalau memang bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau memang nanti saya perlu minta tolong dengan fasilitator, kita minta fasilitator, gitu ya. Terima kasih ya Bu. Jadi apa ada catatan untuk fasilitator? Apa yang mau disampaikan? Belum ada ya. Nah, mudah-mudahan aman karena sepertinya fasilitator kita pun cukup baik Bu ya, cukup bagus dalam menyampaikan materi, dari mengingatkan tugas-tugas. Yang lain nggak ada loh Bu. Nah, jadi saya lihat dari CGP kan kami nggak ada loh fasilitator. Oh, kalau di tim kami, di fasilitator kami itu Pak Asrul Karim itu alhamdulillah beliau ini mengingatkan ibu-ibu ini nanti kalau ini tugas ini selesaikan nanti akhirnya tanggal sekian, berakhirnya begitu. Saya aja kadang-kadang harusnya sebenarnya tuh katanya fasilitator tugas PP, enggak, karena fasilitator yang punya materi, jadi beliau yang memberikan. Terima kasih Bu Marilina. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kelar kita ya.